Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema niat yang sungguh berjumpa dengan Kristus. Melalui perenungan firman Tuhan dari kesaksian Injil Lukas pasal 9 ayat 9. Injil Lukas pasal 9 ayat 9 yang demikian. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau sedang kasmaran, yang sering dirasakan ialah rasa rindu ingin bertemu. Maka tak jarang kemudian mengatakan dan menyatakan kepada kekasihnya, gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi demi berjumpa denganmu. Didasari dengan perasaan hati yang sedang jatuh cinta. Karena itu muncul niat untuk sungguh-sungguh dan disertai upaya agar bisa berjumpa. Tidak peduli jaraknya, cuacanya, atau capeknya. Ketika sudah berjumpa ya rasanya sangat riang sekali. Niat tidak hanya terkait pada soal cinta dua insan manusia, namun juga niat baik dalam bekerja, belajar, termasuk juga niat yang sungguh untuk berjumpa dengan Kristus. Setelah peristiwa pembunuhan Yohanes Pembaptis, Herodes merasa tidak sepenuhnya merasa gembira. Ia terlambat sadar dan sejak saat itu ia diliputi oleh kecemasan dan ketakutan. Kemudian ia mendengar berita tentang seorang bernama Yesus yang mengajar di Galilea. Ia mendengar bahwa Yesus melakukan berbagai-bagai tanda ajaib, bahkan menghidupkan kembali orang yang telah mati. Ada beberapa anggapan tentang Yesus Kristus. Ada yang mengatakan bahwa dia itu adalah Yohanes yang bangkit lagi. Ada yang mengatakan ia adalah Nabi Elia. Dan ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi yang dulu sudah bangkit. Maka timbullah pikiran dalam hati Herodes, dan ia sadar akan kesalahan yang pernah diperbuat terhadap Yohanes Pembaptis. Ia takut kalau Yohanes kelak akan datang untuk membalas kejahatan yang sudah pernah diperbuatnya. Maka Herodes meyakinkan bahwa Yohanes telah dipenggalnya. Berhubung dengan berita yang didengarnya, Herodes ingin mengetahui siapa Yesus itu. Ia pun berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Membaca sekilas, ada kesan baik dalam diri Herodes. Kalau ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus Kristus. Namun jika kita perhatikan, tidak ada narasi yang menceritakan bahwa ia segera bergegas untuk menemui Yesus atau menyuruh prajuritnya untuk mencari Yesus. Ada beberapa anggapan yang muncul. Kemungkinan karena Herodes menganggap bahwa terlalu rendah baginya untuk datang kepada Yesus atau mendatangkan Yesus ke hadapannya. Dia sudah cukup mendapat masalah dengan Yohanes Pembaptis dan tidak ingin berurusan lagi dengan orang yang suka memberikan teguran terhadap dosa. Herodes memang ingin bertemu dengan Yesus, tetapi kita tidak tahu apakah dia pernah melakukannya. Sampai kita melihat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 8-11. Herodes berjumpa dengan Yesus di depan pengadilan, dan ketika itu Herodes dan pasukannya malah menista dan mengolok-olokkan Yesus. Seandainya saja Herodes melaksanakan keinginannya itu dan bergegas menemui Yesus, siapa tahu hatinya diubahkan. Tetapi karena ia menunda, hatinya menjadi semakin keras dan pikirannya pun penuh dengan prasangka serta perilaku yang menuruti kehendak sendiri. Jika kita melihat kesaksian Injil Lukas tentang kisah Zakeus
dalam Lukas 19 ayat 1-10. Sakeus memiliki niat yang sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ia pun berusaha memanjat pohon ara berhubung dengan keterbatasan fisiknya. Perjumpaannya dengan Kristus itu membawa pada hidup yang diubahkan sehingga Sakeus pun diselamatkan. Sebenarnya niat Herodes baik kalau ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus dan mau membuka hatinya untuk diubahkan. Namun niatnya itu tidak didasari dengan hati dan tidak disertai tindakan yang baik. Kita belajar bahwa niat baik itu memang perlu didasari dengan hati dan disertai tindakan yang baik. Melalui perenungan firman Tuhan saat ini, kita diingatkan terkait motivasi dan niat yang sungguh untuk berjumpa dengan Kristus. Ia berkenan ditemui kapanpun, dalam kondisi apapun. Perjumpaan dengan Kristus membuat hidup kita diubahkan. Terkadang yang menghalangi perjumpaan kita dengan Kristus ialah karena keakuan dan keegoisan kita. Kecenderungan yang mungkin terjadi ialah kita menunda untuk berjumpa dengan Kristus melalui doa. Entah karena kondisi tubuh yang letih setelah bekerja, atau karena tergesa-gesa dan karena sedang kecewa. Niat yang sungguh bukan dilakukan seperti rutinitas belaka, namun sebuah niat tulus dan rasa rindu untuk bertemu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan niat yang sungguh untuk berjumpa dengan Kristus melalui hati yang tulus dan berserah dalam saat teduh, serta bertekun melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita hari demi hari. Selamat merenungkan dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.